Shalom, saudara terkasih. Akhir-akhir ini, kalau Anda saudara buka YouTube, ada beberapa yang sedang menanyakan keberadaan saya. Bahkan ada Ustadz Insan Mokoginta sengaja datang untuk mewawancarai 3 putra saya dan meyakinkan mereka bahwa papanya ini apa benar sudah menjadi orang yang percaya, yang sudah menerima Yesus Kristus, dan semua melihat bahwa menyaksikan bahwa ayahnya memang sudah menjadi pengikut Yesus Kristus. Ustadz Insan Mokoginta melakukan wawancara itu, saya tidak tahu persis apa maksud dia sampai mengeluarkan dana yang banyak untuk bertemu dengan 3 putra saya. Tetapi saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh setiap orang yang pindah dari Yesus, meninggalkan Yesus, menuju keyakinan yang lain, maka mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah mengenal Injil, tidak mengenal kebenaran. Ustadz Insan Mokoginta jelas dia tidak memahami Alkitab. Dia tidak membaca firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa kalau orang Islam itu buka Alkitab, maka mereka dipastikan akan segera beralih dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan itu hanya disampaikan kepada Bani Israel, hanya diberitakan segala firman itu kepada Bani Israel, bukan kepada bangsa manapun. Di dalam Mazmur 147 ayat 19 dan 20, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Jadi firman Tuhan di langit itu, pencipta langit dan bumi, hanya mempercayakan firman-Nya kepada Bani Israel. Kalau Insan Mokoginta membaca ayat ini, tidak mungkin dia pindah dari Islam, dari Kristen masuk Islam. Tidak mungkin. Kenapa? Karena firman Tuhan hanya diturunkan kepada Bani Israel. Ayat 20-nya, ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi Bapa pencipta langit dan bumi itu tidak pernah berbuat demikian kepada segala bangsa. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Bangsa Arab, bangsa Mesir itu tidak mengenal hukum Tuhan. Makanya Insan Mokoginta dengan gampangnya dia pindah dari Kristen kepada Islam. Kalau dia mengerti firman Tuhan, tidak mungkin dia pindah dari Kristen menjadi Islam. Apalagi kalau dia tahu bahwa keselamatan itu datangnya dari Yahudi, dari Israel. Yohanes 4 ayat 22 demikian firman Tuhan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan yang juru selamat itu dari Yahudi, bukan dari bangsa manapun. Jadi keyakinan Yahudi, keyakinan Kristen ini, Alkitab ini, jauh sebelum Islam datang, sudah 3.000-4.000 tahun sebelumnya hukum-hukum Alkitab sudah disebarkan dan sudah disampaikan kepada nabi-nabi. Di dalam Islam ada 25 nabi yang dipercaya.
Tetapi satu-satunya nabi yang dari Arab hanya Nabi Muhammad yang mengaku nabi. Tetapi apabila Anda membaca seluruh rangkaian firman Tuhan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, maka Anda akan berkesimpulan bahwa benarlah firman Tuhan itu hanya diturunkan kepada Bani Israel, bukan kepada Nabi Arab ataupun Nabi Muhammad. Insan Mokoginta, dia menyinggung saya belum kuat, masih lemah di dalam Bible. Kalau insan Mokoginta itu kuat di dalam Bible, nggak mungkin dia masuk Islam. Tidak mungkin dia masuk Islam. Pasti dia akan tetap bertahan mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah saudara-saudara yang harus dimengerti oleh insan dan setiap orang yang murtad meninggalkan Yesus Kristus. Apalagi kalau mereka tahu bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat di dalam Al-Quran, surat kelima ayat 47. Wal yahkum ahlal injil bima anzalallah fih, wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Hendaklah pengikut Injil mengikuti apa yang diturunkan Allah di dalam Injil, di dalamnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi tidak boleh orang Kristen masuk Islam. Dikutuk oleh Al-Quran sampai hari kiamat. Inilah kejanggalan-kejanggalan yang harus Anda tahu, saudara-saudara. Jadi insan Mokoginta ini sudah menipu orang Islam sekaligus menipu orang-orang Kristen. Jadi saudara-saudara, di dalam Alkitab memang semua nabi membawa berita sukacita, membawa berita keselamatan. Tetapi semua nabi itu tahu Mesias yang dijanjikan itu. Sebelum kedatangan Yesus Kristus, tidak kurang 300 nubuatan tentang Yesus Kristus, tentang Mesias itu, yaitu juru selamat yang dinanti-nantikan, yang sudah diceritakan jauh sebelumnya. Tetapi semua nubuatan itu digenapi di dalam satu pribadi, Yesus Kristus namanya. Dialah Mesias. Jadi apa yang diungkapkan oleh insan Mokoginta bahwa semua nabi memang membawa keselamatan, tetapi juru selamat hanya Yesus Kristus. Banyak nabi, banyak rasul, tetapi satu-satunya juru selamat hanya Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, tidak ada nama di kolong langit ini yang olehnya mendapatkan keselamatan, hanya dalam Yesus Kristus. Insan Mokoginta berkata bahwa Yesus Kristus itu untuk Bani Israel. Ya benar, ketika itu ayat-ayatnya memang berbunyi seperti itu. Insan Mokoginta tidak membaca ayat yang lain. Pengajaran Yesus di Matius 28 mulai ayat 19, 20 sampai 21 dikatakan, pergilah dan jadikanlah bangsa, semua bangsa muridku, dan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat ini tidak dibaca oleh insan Mokoginta. Jadi dia menipu orang Islam, banyak ditipu oleh dia. Dia menulis banyak buku, tetapi dia tidak pernah menulis ayat ini. Jadi dia menyembunyikan banyak ayat. Dia menyembunyikan kebohongan dia, seolah-olah dia masuk Islam itu adalah benar. Tapi saya katakan, orang Kristen itu ada 3 macam. Orang Kristen urusan perut. Jadi dia mencari makan. Kemudian orang Kristen yang urusan bawah perut.
Sehingga dia gampang untuk meninggalkan Yesus Kristus karena urusan bawah perut. Tetapi Kristen yang benar adalah urusan atas perut, yaitu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh artinya Tuhan itu roh. Oleh karena itu harus menyembah di dalam roh, yaitu hati kita. Dan kebenaran, logika kita menerima berdasarkan firman Tuhan bahwa menyembah urusan atas, urusan hati dan urusan pikiran. Terima kasih.